Penghapus sudah ada, penghapus, senang aja. Bisa dicoba enggak? Hah? Apa? Penghapus. Ini. Oh iya. Oke, untuk keseluruhan dari yang waktu awal masuk maju yang kelompokan ini sampai yang terakhir Mas Aryo sama Mas Elang ini sudah lumayan bagus semuanya. Bahkan kata win yang menggunakan kata win perlunya sudah dihilangkan ya. Jadi lumayan bagus. Oke, kali ini kita masuk ke materi yang namanya deskriptif. Sebelumnya, deskriptif teks itu apa? Oke, satu kata lagi dalam bahasa Inggris apa kira-kira? Ayo. Descriptive is Satu kata. Only one word. Satu kata saja. Apa kira-kira? deskripsi teks. Ya, memang itu sih deskripsi. Oke, ada satu kata kunci describing. Intinya describing. Apa itu describing? Nah, deskripsi sendiri sinonimnya apa? Kalau semisal kalian kata mau misalkan pameran kipas angin, lalu ada kan di depannya itu kayak teks gitu. Ya, Nah, teks itu isinya apa? tentang kipas angin. Nah, menjelaskan. Jadi intinya explain, menjelaskan ya. Jadi fungsi sosialnya atau yang dikatakan itu function itu artinya fungsi, social function ya, fungsinya. Functionnya itu describing ya. Satu kata kunci yang intinya itu describing specific object. Spesifik, jadi semisal kalau sampai mendeskripsikan kipas angin ya namanya kipas angin itu pasti mereknya banyak. Apabila ada kipas angin yang beda-beda jenisnya, ada kipas angin tembok, ada kipas angin duduk, ada kipas angin meja ini, ada kipas angin yang berdiri ini, ada kipas angin yang tanpa cover itu ada. Ya jadi banyak macamnya. Ada kipas angin yang kotakan itu ada kan? Nah, jadi intinya itu kalian mendeskripsikan spesifik objeknya itu kayak gini. Contoh ya misalkan kalian mendeskripsikan kipas angin yang mereknya kayak mereknya A gitu. Jadi nanti sampai jelaskan ini istilahnya kipas angin ini biasanya digunakan untuk apa, digunakannya gimana. Terus yang kedua spesifiknya, jadi voltasenya berapa, terus resistnya berapa, terus wattnya berapa, seperti kayak itu. Ya, itu namanya describing. Jadi lebih spesifik lagi. Ya. Spesifik objek itu bisa berupa orang, bisa berupa benda, bisa berupa hewan, bisa berupa lokasi. Lokasi itu contoh apa? Tempat dia. Ngapain ruangan? Ruangan. Oh, ruangan bisa. Kalau tempat kayak contoh my classroom itu juga bisa. Itu kan lebih spesifik kan, kalau my classroom lebih spesifik. Tapi kalau untuk sampai misalkan mau mendeskripsikan my classroom, jelaskan ruangan berapa. Soalnya classroom wakil. Kenapa? Kalau rumah itu termasuk apa? Tempat. Rumah termasuk tempat. Tetapi karena kalian ini adalah jurusan teknik audio dan video tapi mempelajarinya tentang bagaimana cara memperbaiki alat-alat elektronik, jadi saya fokuskan ke objeknya yaitu benda. Benda ini. Kalau tempat bagaimana? Boleh tempat, tetapi usahakan yang di lingkungan sekolah ini. Contoh, ruang kelas, laboratorium, sama bengkel. Bengkel artinya bahasa Indonesia apa bengkel? Lah itu laboratorium. Depannya workshop. Nah, workshop. Tempat juga boleh, tempat. Ada mungkin kalau di luar sekolah ini, misalkan misalnya tempat pabrik yang kayak pabrik Mas Supir ini juga boleh. Saya nanti mendeskripsikan itu. Oke, yang kedua, ciri-ciri deskriptif itu ada yang namanya struktur atau structure ini bahasa Inggrisnya. Structure itu
Di dalam deskripsi teks itu hanya ada dua ya. Dan ini istilahnya kalau semua anak bisa menebak, bisa menjawab ini strukturnya apa saja. Yang pertama strukturnya deskriptif. Orientasi itu teks cerita. Itu cerita. Orientasi itu cerita. Jadi bisa cerita dongeng, bisa cerita kayak apa sejarah atau yang namanya recount text. Kalau describing maksudnya. Describing itu masuk yang kedua. Describing. Yang pertama. Opening itu bukan opening. Pembukaan jarimu. Oke, ya apa? Kira-kira apa lanjutannya? Identifikasi. Ya, betul. Identification. Oke. Identification ini biasanya kalau misalkan ya kalian pernah lihat itu nggak? YouTube-nya sama itu gadgetin. Iya. Halo guys, tapi di sini dan ini adalah HP mereknya apa? Xiaomi. Di dalam identification itu pasti para penulis pasti menyebutnya yang pertama merek barangnya, apa barangnya saya? Merek atau namanya. Yang kedua, biasanya kan kalau awalnya itu kan biasanya menjelaskannya tentang biasanya digunakan untuk apa, gitu kan? Iya. Ya, jadi istilahnya penggunaannya atau enggak penggunaannya sehari-hari. Sehari-hari. Ya, hanya dua ini saja. Jadi istilahnya pengenalan gitu ya. Jadi intinya identification itu intinya perkenalan objek yang akan dideskripsikan. Oke, sekarang masuk yang struktur kedua, describing. Nah, kalau describing, biasanya kan barang ini nanti akan istilahnya diulik jeroannya istilahnya ya, dalam-dalamnya. Jadi kalau kayak kipas angin ini nanti kayak menjelaskan voltnya berapa, potensinya berapa, hertznya berapa, tahu hertz? Ya, AC ini tahu. Terus wattasannya berapa? Watt istilahnya akan wattase bukan wattasi ya. Wattasi. Ya. Jadi ini menjelaskan nanti namanya spek objeknya. Nah, lanjut. Jadi yang kedua ini biasanya yang paling kebanyakan kalau mendeskripsikan benda, apalagi bendanya itu kayak kipas anginnya sudah langsung nyebut mereknya di judulnya, ya jadi kayak gini spec of item ya, contoh kayak gini spec of item, jadi spesifikasinya bagaimana. Terus misalkan mas, kalau saya mau tambahin kayak sejarah kok adanya kipas kayak barang ini bagaimana, boleh, tapi jangan terlalu diulik sejarahnya, cuma kecil-kecilan saja. Contoh misalkan kipas angin itu ya, kipas angin itu tuh pertama diluncurkan tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, tahun berapa, itu boleh. Terus pencetusnya siapa, itu juga boleh. Nama pencetus merek kipas angin itu juga boleh. Berarti istilahnya kayak sejarah, tapi nggak usah terlalu diulik. Biasa saja. Jadi kayak pencetusnya satu apa gitu. Nggak usah terlalu kompleks lah, cukup kecil-kecilan. Cukup hanya satu kalimat saja. Ya seperti ini ya, yang deskripsi yang kedua. Oke, silakan dicatat dulu. Oke. Waalaikumsalam. Oh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.